Halo, selamat sore adik-adik mahasiswa dimanapun berada, semoga tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah etologi bersama saya Intan. Untuk pertemuan keempat kita akan membahas lebih lanjut mengenai innate behavior atau perilaku bawaan, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke materi. So, what is innate behavior? Innate behavior is something that genetically programmed, also called inherent, inborn, and then they just fixed action patterns. They are automatic, developmentally fixed. So, artinya apa sih? Artinya bahwa perilaku bawaan atau naluri adalah setiap perilaku yang terjadi secara alami dalam semua hewan di berbagai spesies, ya. Ini innate behavior itu adalah perilaku yang tanpa perlu dipelajari. Jadi bawaannya dia udah bisa aja si spesies ini gitu ya. So they pre-programmed, genetically determined, called fixed action patterns also. So contohnya apa sih kira-kira? Oke. Contohnya apa kira-kira? Kalau tadi saudara lihat di slide pertama itu ada laba-laba yang sedang membuat sarangnya, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari innate behavior itu sendiri. Laba-laba nggak pernah diajarin cara untuk membuat jaring, jadi kan kompleks banget itu ya web jaring laba-laba, tetapi dia tidak pernah diajarkan, dia lahir langsung bisa gitu. So this called innate behavior. So what else? Contoh lain apa sih? Nah, contoh lain adalah kucing itu merupakan pemburu alami sejak lahir. Jadi tidak ada yang mengajarkan dia cara untuk berburu, tapi dia tahu bagaimana cara untuk berburu. Jadi yang ketiga adalah contoh nih yang kompleks lagi adalah pembuatan pembuatan sarang burung, ya. Misalnya sarang burung manyar. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kan merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Can you imagine this beautiful bird just make a nest so complex and beautiful like this? Dan meskipun burung tersebut belum pernah melihat model sarangnya, ya, ini amazingnya di sini. Tapi burung manyar selalu secara alamiah dan naluriah, instinctly gitu ya, secara insting dia akan membuat sarang yang sama seperti spesiesnya dia gitu. Kan setiap sarang burung juga nggak sama ya, tetapi burung-burung tersebut mampu membuat sarang yang memang sesuai dengan spesiesnya begitu. Dan itu tidak dipelajari loh, dia bisa aja gitu langsung gitu ya membuat itu. Oke. Nah, contoh 1-3 di atas. Jadi si kucing dengan kemampuannya secara alami untuk sebagai pemburu, kemudian burung membuat sarang dan laba-laba membuat sarang juga ya, jaring laba-laba yang kompleks, itu merupakan sesuatu yang bersifat bawaan gitu. Kita sebut dengan insting. Jadi insting adalah perilaku innate klasik yang kita sulit menjelaskan begitu. Walaupun demikian, ada beberapa perilaku insting yang merupakan hasil dari pengamatan, belajar, dan ada pula yang merupakan faktor keturunan. Nah, semua makhluk memiliki beberapa insting dasar. Kalau kita di manusia gitu, new baby born itu, kalau bayi yang baru lahir, kalau kita dekatkan apapun benda pada tangannya pasti langsung digenggam ya. Itu refleks juga termasuk ke innate behavior atau perilaku bawaan. Oke, saya lanjutkan ke perilaku aksi tetap, pola aksi tetap. Ini disebut dengan fixed action patterns, FAP. Seperti apa contohnya? Ini ketika ada burung yang memberikan anaknya makan, itu secara automatically anaknya ini akan menganga ya, membuka mulutnya lebar-lebar seperti gambar ini.
Nah, ini nggak ada yang ngajarin, sama seperti bayi yang bisa menggenggam apapun yang kita dekatkan ke tangannya gitu. Oke. Nah, untuk melakukan beberapa perilaku bawaan tersebut diperlukan isyarat-isyarat. Nah, ini bisa isyarat atau rilisnya ini pemicu begitu ya, pelepas itu bisa berupa feromon atau zat kimia ya. Sebentar, ini bisa berupa zat kimia, bisa berupa warna, kemudian juga bisa berupa hal-hal lain, misalnya bintang, nanti kita akan bahas. Bisa juga berupa bintang, segala sesuatu gitu ya. Bintang itu adalah benda ya, benda langit. Oke. Nah, contohnya yang berupa sebentar. Contoh yang berupa warna, misalnya ada ikan betina nih, ikan berduri punggung 3 ya. Yang betina ini secara bawaan, secara insting begitu, dia akan mengikuti ikan jantan yang perutnya berwarna merah. Nah, tetapi setelah kita lakukan beberapa observasi, ikannya ini diberikan benda lain tetapi bukan ikan jantan gitu, benda yang berwarna merah, ternyata bendanya ini diikuti oleh si ikan itu. Berarti bukan bentuk ikan yang dikenali oleh benda ikan berduri punggung 3 ini yang betina, bukan ikan jantannya yang dikenali, tetapi yang dikenali adalah warnanya ya, itu yang berupa warna. Kemudian yang berupa feromon itu banyak ya, dimiliki oleh semut, lebah, dan rayap, sehingga jangan heran ketika semut itu akan selalu dapat mengikuti jejak ya. Kalau kalian perhatikan kan semut itu berderet gitu, seolah-olah dia memiliki jejak, dan itu adalah feromon. Banyak sekali tingkah laku hewan yang dipengaruhi oleh feromon ini atau zat kimia ini. Nah, salah satunya adalah kebiasaan anjing untuk menandai wilayah teritorinya itu dengan pi. Jadi kandungan kencing si anjing itu sendiri terdapat feromon di dalamnya, sehingga itu akan bersifat khas. Dan kalau anjing lain itu ada di wilayah tertentu, berarti ini wilayah udah ditandai seperti itu. Ada lagi rilis berupa benda, misalnya bintang, dan ini diteliti oleh ornitolog dari Eropa ya. Kalau bahasa Indonesianya itu burung siul. Nah, burung ini ketika masih muda pada musim gugur akan bermigrasi ke Afrika, terpisah dari induknya. Migrasi itu dilakukan di malam hari, jadi dengan bantuan navigasi bintang ya. Nah, bila musim gugur tiba, burung-burung tersebut menjadi tidak tenang. Nah, bila burung tersebut dibawa ke daerah planetarium, ke dalam planetarium, melihat bintang-bintang, maka burung tersebut akan terbang ke arah tenggara. Jadi kalau kita lepaskan di alam bebas, dia akan menuju ke Afrika ya, ke tenggara. Oke. Saya rasa untuk materi innate behavior itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin kalian membuat sebuah resume. Jadi inti dari perilaku bawaan atau innate behavior ini, dan sebutkan juga contoh-contoh lain yang saudara dapatkan pada sumber yang lain. Oke, selamat malam. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang learned behavior atau perilaku yang dapat dipelajari ya oleh hewan. Terima kasih.